Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng Miss Nure di pembelajaran bahasa Sunda. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai dongeng. Tolong simak terus ya pembelajaran kita hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ke materinya, kita harus tahu dulu dong kompetensi dasar dari materi dongeng. Oke, yang pertama untuk pengetahuannya, mengidentifikasi struktur, fungsi sosial, aspek kebahasaan, dan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam dongeng. Lalu, kompetensi dasar untuk keterampilannya yaitu menyusun dan mengomunikasikan dongeng yang disampaikan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan, pelafalan, dan lagu kalimat atau lentong, serta ekspresi yang tepat. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah pengertian. Lalu selanjutnya kita akan mengenal ciri-ciri dongeng Sunda, lalu jenis-jenis dongeng Sunda, dan kita juga akan mengenal khazanah dongeng. Jadi barudak naon sih dongeng teh? Dongeng nyaeta karangan rekaan anu diwariskeun secara turun-temurun ti karuhun. Jadi, dongeng adalah cerita fiksi yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Selanjutnya adalah ciri-ciri dongeng. Yang pertama, menyebar melalui lisan. Nah, untuk yang pertama ini, biasanya penyebarannya itu melalui mulut ke mulut. Lalu yang kedua, tidak diketahui siapa pengarangnya. Jadi teman-teman biasanya yang pengarangnya itu tidak diketahui atau sifatnya anonim ya. Lalu yang ketiga, umumnya ceritanya itu mempunyai unsur pamolahan. Arti pamolahan di sini yaitu mustahil atau tidak masuk akal atau logis. Nah, contohnya seperti manusia berubah menjadi harimau atau hewan bisa berbicara dengan manusia. Itu merupakan hal-hal yang mustahil tapi terdapat dalam sebuah dongeng. Salieun miboga fungsi jang ajen hiburan, dongeng oge memboga fungsi jang media pendidikan. Jadi teman-teman, fungsi dongeng ini selain sebagai hiburan, dongeng juga mempunyai fungsi sebagai media pendidikan. Karena cerita dongeng pada umumnya selalu syarat oleh pesan agar selalu berbuat baik dan bersikap baik. Selanjutnya ada jenis-jenis dongeng. Yang pertama ada dongeng sasatoan atau fabel. Nah, dongeng ini biasanya menggunakan perlambang kehidupan hewan atau isi dari tokoh-tokoh dongeng ini biasanya hewan. Salah satu contoh yang paling familiar yang mungkin kalian sering dengar yaitu dongeng si kecil ya atau si rusa kecil atau dalam bahasa Sunda biasanya sakadang pecang. Lalu selanjutnya dongeng sasakala atau legenda. Nah, dongeng ini biasanya menceritakan asal muasal sebuah tempat atau asal muasal sebuah benda, kejadian alam atau kebiasaan. Lalu selanjutnya yang ketiga ada dongeng sejarah atau sage. Nah, dongeng ini biasanya erat kaitannya dengan kejadian sejarah. Contohnya kayak dongeng Kian Santang ya, Prabu Kian Santang. Lalu selanjutnya ada dongeng jalma biasa atau parabel. Nah, untuk dongeng ini biasanya menceritakan kehidupan sehari-hari manusia pada umumnya ya. Kalau di Sunda ada nih cerita dongeng yang ikonik banget yaitu dongeng si Kabayan.
Lalu selanjutnya ada Hasanah Dongeng Daerah Sunda. Setiap daerah bisa dipastikan mempunyai khasana dongengnya sendiri. Yang pertama ada Sasakala Parung Bingung yang berasal dari kota Depok. Nah, siapa nih teman-teman di antara kalian yang rumahnya ada di Parung Bingung? Coba, kalian tahu nggak asal-usul dari nama Parung Bingung itu sendiri? Lalu yang kedua ada Sasakala Gunung Tangkuban Parahu dari Kabupaten Bandung. Lalu yang ketiga ada Sasakala Cigondewah dari kota Bandung. Lalu yang keempat ada Sasakala Gunung Guntur dari Kabupaten Garut. Dan yang kelima ada Sasakala Indramayu dari Kabupaten Indramayu. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, teman-teman bisa membaca di buku Wiwaha Bahasa kelas 7 semester 6 halaman 17. Dibaca ya teman-teman ya. Oke teman-teman, gimana? Apakah sudah paham untuk pembelajaran kita hari ini? Kalau ada yang kurang paham, boleh tanyakan ke Miss Nure ya. Kita hari ini tadi sudah belajar apa saja sih teman-teman? Kita tadi sudah belajar pengertian dongeng, lalu ciri-ciri dongeng, lalu juga jenis-jenis dongeng, dan juga khasana dongeng daerah Sunda. Nah teman-teman, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar atau membahas mengenai unsur intrinsik dongeng. Dan kita juga akan menyimak secara langsung sebuah dongeng. Sesudah kalian menyimak, kalian harus tentukan unsur intrinsik dongengnya. Oke teman-teman, Miss Nure cukupkan sampai di sini. Wilujeng tepang deui dina waktos salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.